Lihat, istri ingin romantis, suami praktis gitu ya. Nggak nyambung. Gitu ya. Maka di sini perlu apa? Saling memahami bahasa satu sama lain. Next. Maka pertama, mari komitmen dalam perkawinan apa yang harus bisa kita lakukan. Jadi jangan sedikit-sedikit cerai. Jangan sedikit-sedikit anulasi. Jangan sedikit-sedikit bubar. Kampret lu yang minta kawin kamu. Kenapa kita yang jadi pening? Jadi tolonglah, bertahanlah. Maka Bapak Ibu, next. Saya selalu mengatakan hal ini. Next. Perkawinan itu karya Tuhan. Maka Anda hanya bisa bertahan kalau beserta Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam konflik perkawinan Anda marah, siapa yang harus minta maaf duluan? Dua-duanya. Emangnya mau siapa yang marah duluan? Bapak Ibu ingat, kalau Anda sedang marah, siapa yang harus minta maaf duluan? Dia yang punya Yesus dalam hatinya. Dia yang punya Yesus. Jadi dia mau minta maaf karena apa? Demi kebaikan. Saya belajar tentang pengampunan, nanti saya lihat. Saya ingat sekali, saya tidak merokok. Di Jember tempatnya bakau yang bagus ya. Saya tidak merokok. Saya sejak kecil pernah ketahuan merokok oleh ayah. Dan ayah berkata, kamu tidak boleh merokok. Dan teman-teman saya pada ngerokok. Lalu suatu saat waktu SD, saya diminta, kamu ngerokok kok, ngerokok. Kalau nggak ngerokok nggak friend. Ya sudah, saya merokok akhirnya. Dan saya merokok cuma 2 hisap, selesai. Ya sudah, kamu teman aku, kita. Saya pulang ke rumah, Anda tahu bau rokok itu kan nempel di baju. Lalu saya pulang ke rumah, saya mau langsung saya cuci. Saya takut ketahuan ayah. Pas saya pulang, ayah sudah pulang dari kantor. Lebih duluan. Saya udah, aduh, laler ijo sudah di dalam. Kan pakai baju hijau tuh tentara itu. Lalu saya masuk sudah ketakutan. Saya salam dengannya. Pak, udah pulang? Udah Pak. Loh, kok bau rokok ya kok? Iya ya Pak. Jangan-jangan tadi ada tamu Pak. Lalu Bapak ngeliat asbak di ruang tamu bersih. Enggak. Kamu merokok. Enggak masa Eko merokok? Kamu merokok? Enggak. Lalu Bapak, kamu merokok. Bapak saya lebih tinggi dari saya, besar. Kamu merokok? Iya, wah Anda tahu itu pengakuan yang membawa malapetaka. Saya dihajar habis, pak, ditempeleng. Lalu saya itu tidak pernah boleh kalau marah memandang ayah, nggak boleh. Tapi karena saking saya marah, saya memandang ayah. Ayah makin marah karena ayah tadi malam jaga malam, jadi nggak tidur. Anda tahu sepatunya tentara yang hak tinggi itu dilepas, dilempar dalam jarak 1 meter, pak, percis kena gigi saya, lidah saya pecah dan gigi saya patah. Saya kabur dari rumah, saya lari. Dan syukur kepada Allah, ayah tidak mencari saya. Karena ayah berpikir punya anak 4, hilang 1 masih 3. Dan yang hilang yang bodoh, gak apa-apa. Dan sore itu yang cari saya siapa? Ibu. Ibu tuh selalu bela saya. Kalau saya dikatakan bodoh-bodoh oleh ayah, ibu tuh selalu bilang, sini. Walaupun bodoh anak ibu. Dan saya ngomong, saya gak apa-apa ya, bodoh ya bu, ya gak apa-apa. Asal jangan selama-lamanya ya nak ya. Ibu itu sore waktu itu, kok pulang? Gak mau. Nanti ayah marah lagi. Karena ayah itu kalau marah bab 1, bab 2, bab 3. Bersambung. Gak selesai. Ya sudah kalau kamu gak mau pulang, kamu di sini, ibu pulang. Ibu pulang, saya ikut dari belakang.
Dan saya masih ingat mimik ayah melihat saya. Baju saya berdarah. Saya lihat ayah itu cuma lihat. Atus kowe, atus. Saya sudah ketakutan. Saya masuk kamar mandi. Di kamar mandi kaget saya sudah ada ember dengan air hangat. Dan baju ganti saya sudah di situ. Lalu saya berkata, setelah mandi dihajar, kata saya itu. Maka pas mandi saya berkata, aku kuat. Saya mandi. Saya sudah siap-siapkan jiwa, raga dan rohani saya. Dalam nama Yesus kuat, kata saya itu. Saya keluar, ayah itu sudah di depan pintu. Dan di depan pintu rumah kami kecil. Langsung tempat makan. Ayah berkata, lungguh kue, lungguh. Lalu setelah saya duduk, saya diem. Ayah berikan sup untuk saya. Makan. Saya makan sup, diem. Ayah diam, percis di depan saya hanya melihat. Setelah sup itu habis setengah, ayah tepuk tangan saya dan berkata, kok. Saya memandang ayah dengan penuh ketakutan. Ayah berkata, kok ayah minta maaf ya. Ayah memukul terlalu keras. Aku minta maaf. Anda tahu, semua sakit itu hilang dari tubuh saya. Dari situ saya belajar apa artinya minta maaf. Dan saya tahu kenapa ayah bisa seperti itu. Walaupun keras, beliau rendah hati. Karena ayah pendoa yang baik. Maka Bapak Ibu, perkawinan hanya akan kuat kalau Anda berdoa. Berdoa. Next. Yesus jelas mengatakan, akulah pokok anggur, kamu ranting. Jadi Yesus itu sudah ngomong. Di dalam Injil Yohanes, kamu itu tidak akan kuat, tidak akan berbuah, tidak akan bisa mengampuni kalau kamu nggak tinggal di dalam aku. Ingat, kalau kita disakiti sebagai manusia, apa yang ingin kita lakukan kepada orang yang menyakitkan itu? Balas, titik. Karena manusia, siapapun. Suster bagaimana? Oh iya, langsung belum ditanya apa-apa udah langsung balas gitu ya. Kata siapa suster penuh belas kasih? Tidak, saudara-saudara. Suster itu berbelas kasih kalau tinggal di dalam Tuhan. Sama. Orang itu hanya bisa mengampuni kalau dia menetap dalam Tuhan. Karena Tuhan yang punya pengampunan. Kita bisa dikuatkan oleh Tuhan. Saya teringat seorang ibu. Dia baik banget, dia bekerja dengan 3 anak. Suaminya kerja, sibuk, ibu ini kerja juga. Dan akhirnya suaminya katut, bidadari, pembawa maut, pergi dengan wanita lain. Dan istrinya waktu ditanya apa, Bu, bagaimana Romo? Dia mau pergi kemanapun dengan siapapun, dia tetap suami saya Romo. Kapanpun dia akan tetap saya terima. Dan apa yang terjadi setelah 5 tahun ditinggalkan, suaminya datang dalam keadaan stroke, tidak bisa apa-apa. Dan istri ini menerima suaminya. Dan apa kata teman-teman istrinya? Komentar kepada suami itu? Itu betul. Goblok. Ini lihat ya kata-kata anak-anak yang belum terselamatkan, saudara-saudara. Goblok. Gitu. Bodoh. Ingat, yang bodoh di mata Tuhan menjadi kemuliaan. Dan ibu ini saya tanya, Bu, apa yang membuat ibu bertahan? Romo, kalau Romo tanya, ini isi hati saya, tak potong-potong gitu. Manue tekan
Antek kata dia. Ini kata ibunya bukan kata gue ya gitu ya. Tak rata sisa ke siji gitu. Ben modar gitu ya. Kalau lihat dia pastor, kalau lihat dia saya marah, saya nggak kuat. Tapi karena saya melihat Yesus, saya melihat salib, saya bisa menerima dia. Saya bisa menerima dia. Kalau saya harus lihat dari diri saya, no. Lebih baik saya lepaskan. Ngapain ngurusin orang kayak gitu? Maka karena saya melihat Yesus, saya terima dia. Dan Anda tahu, setengah bulan dirawat oleh istrinya dan meninggal di pangkuan istrinya. Sampai setelah 7 hari saya tanya kepada ibunya, Bu, ibu hebat merawat ya. Iya Romo, dikasih obat apa racun? Kata saya itu. Obat Romo, kata dia itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ingat, hanya Tuhan, hanya Tuhan. And next, Bapak Paus ngomong bagus banget. The family that prays together, stay together. Apa nih artine? Ra ngerti toh? Keluarga yang berdoa bersama akan bertahan hidup bersama-sama. Bapak Ibu ingat, hidup perkawinan itu berat. Maka Anda hanya kuat kalau apa? Bersama Tuhan. Jangan dipotret. Ibu-ibu ini senang ngelihat wajah saya jelek sedang mencocok kayak gitu ya. And next. Yang kedua, next. Yang kedua, lihat. Relationship cannot grow without communication. Artinya apa? Kasih tanpa komunikasi itu omong kosong. Anda mencintai pasangan tapi sudah tidak ngomong lagi dengan pasangan. Ambil ketut. Ngapusi. Maka di dalam kasih itu tetap harus ada komunikasi. Dan ingat, komunikasi itu ada 3. Next. Oh udah. Pertama, komunikasi itu diskusi. Diskusi itu artinya apa? Diskusi itu adalah bicara untuk mencari solusi. Itu diskusi. Maka diskusi itu adalah kepala dengan kepala, bicara, ngobrol. Next, yang kedua adalah bahasa apa? Dialog, bahasa hati. Jadi kalau di diskusi itu ada benarnya. Siapa yang benar itu yang masuk akal. Tapi kalau dialog itu mengungkapkan perasaan, maka tidak ada salah. Kalau pasangan Anda tiba-tiba, "Pah, aku capek yo. Kok aku kesel yo. Kok aku jengkel yo." Ya sudah. Anda jangan sebagai suami langsung, "Emangnya saya gak jengkel ngeliat kamu?" Tenang aja Pak, gitu ya. Jadi kalau istri mengungkapkan saya sedang jengkel, saya sedang marah, sudah Bapak hanya berkata, "Oh jengkel. Yuk kita berdoa yuk Mi." Anda mengerti. Karena istri itu butuhnya bukan untuk cari solusi. Istri Anda tuh pinter banget. Istri Anda itu butuh apa? Untuk didengarkan. Untuk mengeluarkan perasaan dia, dialog. Dan yang terakhir adalah bahasa apa di dalam perkawinan? Next, seksual. Ingat, seksual itu bukan sensual. Kalau sensual itu berarti apa? Hanya making love. Ingat, perkawinan harus love making, bukan hanya making love. Kalau making love, sexual intercourse, hubungan kelamin hanya untuk demi kenikmatan. Sedangkan yang harus dibangun di dalam perkawinan adalah apa? Love making. Suasana di mana dia merasa hangat, intim, dekat. Maka perlu dipegang lagi. Para bapak itu kadang-kadang memegang istrinya kalau di mall saja. Karena takut istrinya belok kiri, belok kanan, sen kiri, sen kanan gitu ya. Saya itu waktu di Bandung paling senang bawa ibu-ibu kemana? Ke Mangga 2. Anda tahu di Jakarta itu ada tempat Mangga 2. Zaman dulu tuh sebelum Tokopedia terkenal, Mangga 2 terkenal banget.
pada datang ke sana. Saya suka ikutan. Lalu kalau di Mangga 2, bapak-bapaknya tuh cuma duduk aja pegangin tas ibunya gitu ya. Pa, ini, ya gitu. Ibunya ngeliling, lagi muter gitu ya. Dan saya ngikutin ibu-ibu itu. Suka lucu ibu-ibu itu. Kan pakai baju gitu ya. Kan kalau di mannequin bagus, keren banget, ditempel di ibu itu, hancur kata saya itu. Ibu mannequin kan bagus banget bentuknya. Ibu kan bentuknya nggak beraturan kata saya itu. Jangan pakai kayak gitu ya. Maka beberapa ibu itu, Romo bagus nggak? Pas? Nggak, kata saya itu. Romo ini nggak tahu apa-apa gitu. Lalu dia pakailah karena buatan Mangga 2 toh. Kan murah, meriah, buatan Cina tapi murah, bagus gitu ya. Ingin cari murah, bagus. 2 hari kemudian pembantunya juga pakai yang sama gitu ya. Jadi ingat, seksualitas adalah apa? Saat-saat dimana kita punya waktu untuk berpandangan, memegang, diam, berpacaran lagi. Tolong ya Pak. Jadi walaupun Anda sudah punya anak, sekali-sekali tinggalkan anak, kunci, kasih makan, Anda pergi berdua. Pergi berdua. Nikmati kebersamaan. Pegangan lagi, pegang. Walaupun jari istri Anda sudah tidak jelas gitu, semuanya besar. Sudah pegang, gak apa-apa Pak gitu ya, gak apa-apa gitu. Pegangan. Berikan kehangatan. Berikan rasa sayang. Gitu. Disentuh lagi. Jadi Pak, nanti tolong malam tidur jangan cuma merem, dipegang pasangannya. Gak tidur. Sebelum tidur dipegang dulu. Rasain gitu, rasain. Oh istri saya. Saya ingat Pak, setelah ibu meninggal, bukan ibu saya. Setelah ibu saya meninggal, 40 hari kemudian saya telepon ayah. Lalu saya tanya ayah, Pak bagaimana? Ya aku saiki bingung. Kenapa? Aku pegang kiri kanan, sudah tidak ada ibumu lagi ya. Untuk apa saya hidup ya kalau sudah tidak ada ibu lagi? Lihat. Di situ saya berpikir, wow Tuhan benar. Apa yang dipersatukan oleh Allah ini. Jadi Bapak peganglah selama masih ada. Ya jangan lupa. Kalau perlu disolatip. Arab nguyuh, ayo long loro. Jadi komunikasi seksual bukan making love tetapi love making. Ingat, istri Anda itu butuh waktu untuk menikmati. Maka beberapa istri itu setelah 10-15 tahun perkawinan punya 3 anak, langsung suka ngomong, Romo udahlah setelah menikah saya gak mau gitu-gitu lagi lah. Dengan suami, loh gak bisa. Karena hubungan seksual adalah ungkapan cinta yang utama. Tapi saya udah gak mau kayak gitu-gitu lagi, males lah gitu ya. Karena kenapa jadi males? Karena para suami itu seringkali tergesa-gesa gitu, cepet onnya gitu ya. Kalau istri kan selalu malas gitu kan, selalu ada alasan saja untuk menolak gitu. Kalau suami kan, ayo udah lama engkau garing mabur. Lalu istri berkata, Pa sedang ada tamu. Oh yo wish. 3 hari kemudian pakai balur minyak kayu putih. Gitu ya. Suaminya gak nafsu baunya minyak kayu putih gitu ya. Apalagi tambah brambang. Tahu di Jember kan pakai brambang gitu. Pakai bako neng kene, salon pas neng kene gitu ya. Wah kelihatan parah gitu. Padahal hanya untuk menolak berhubungan gitu ya. Tapi suami Anda pantang mundur.
Setelah semua beres, ayo ma. Akhirnya istri dia, yo wes cepet. Wes kono, wes rampung. What kind of sexual like that gitu ya. Anda jangan tanya kenapa kok Romo tahu. Saya pasang CCTV di tempat Anda. Nanti di rumah ndelok honor. Jadi sering kali istri dibegitukan gitu, dijadikan apa? Dijadikan tumbal hanya untuk kenikmatan. Anda harus membangun love making, buat dulu supaya istri merasa sukacita gitu, merasa bahagia, dipeluk dulu, buat suasana nyaman, belikan dulu apa yang dia mau. Hadiah, papa. Jangan berpikiran macam-macam. Ya. Kayak di film-film. Ini banyak nonton film porno tuh ya kayak gini Nana. Jadi Bapak Ibu ingat di dalam perkawinan, pada saat Anda pinter mengangkat istri, membuat istri merasa nyaman, hangat, tidak dijadikan objek, maka istri pun akan menyerahkan diri dia. Maka mengapa di dalam gereja dikatakan kepada perkawinan yang masih muda, tolong di dalam hubungan perkawinan berdoa dulu, berdoa. Tapi jangan kayak teman saya, dia sebelum making love, rosario. Akhirnya suami, ayo pak jadi gak? Enggak, udah capek lah. Saya sudah ketemu Bunda Maria, cukup lah. Doa singkat saja gitu ya, jangan sampai rosario apalagi jalan salib. Itu pak kita jalan salib. Ini kan masa prapaskah gitu ya. Next, ketiga ini. Menarik. Bapak Paus Fransiskus waktu pertemuan keluarga sedunia mengatakan bagus. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Anda mengeluh tentang suami, suami pun mengeluh tentang istri. Jangan lupa. Maka pernikahan yang sehat tidak mungkin terjadi tanpa pengampunan. Pengampunan. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni pasangan sampai kapanpun, perkawinan akan menjadi perjalanan yang berat dan sulit sekali. Maka menarik next. Ibu Teresa berkata, if we really want to love, we must learn how to forgive. Dan berikutnya juga bagus. Forgive other not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Saya itu mau memaafkan pasangan bukan karena pasangan sudah berubah. Saya memaafkan pasangan karena saya ingin damai. Saya ingin damai. Karena biasanya orang yang melukai itu enteng-enteng saja. Seperti tidak punya masalah. Betul atau tidak? Betul. Dia tenang-tenang saja. Dan saya yang terluka yang jengkel terus gitu ya. Ngelihat dia, ya Allah dia gak ngerasa salah. Ya ampun Tuhan, hancurkan hidup dia gitu ya. Gitu. Balas dia, itu lihat. Saya hidup di biara pun, tentu para romo, para suster tahu, kita hidup bukan di surga ya suster. Saya pernah hidup dengan seorang pastor yang gak cocok, kakak kelas saya, menjengkelkan sekali. Dia kalau diberi tugas selalu menghindar. Dan setelah saya selidiki, dia menghindar kenapa? Karena main badminton. Jengkel saya. Uang saku sama, tidak mau kerja, dia kurang ajar kata saya. Makan gaji buta pastor ini.
Begitu jengkelnya saya sampai emosi, sampai saya tidak mau ngomong dengan dia. Karena kita satu biara. Dan kerennya dia apa? Dia merasa tidak bersalah. I am fine-fine saja. Sehingga setiap pagi itu dia selalu menyapa saya. Hai Eko. Saya nggak mau jawab. Dia selalu baik. Selalu halo Eko, tapi diberi tugas nggak mau. Sampai saking jengkelnya saya berdoa, Tuhan ubah dia. Ubah dia. Kalau perlu pindahkan dia. Pindahkan dia. Maka Bapak Ibu kalau jengkel dengan Romo Paroki, pindahkan. Saya juga jengkel dengan teman saya, Tuhan ubah dia, pindahkan dia. Saya berdoanya seperti itu. Dan setiap malam kita doa malam bersama. Dan saya suka lebih jengkel karena waktu doa malam kita berputar, saya berhadapan dengan dia. Saya makanya merem terus kalau doa itu. Dan setiap doa ditutup dengan doa Bapa kami. Itu kan doa yang menyebalkan. Ampunilah kesalahan kami seperti saya pun tidak mau mengampuni kesalahan dia, kata saya itu. Saya saking marahnya. Saya nggak suka. Saya sebel banget dengan dia. Pokoknya satu, Tuhan saya akan bahagia kalau dia pindah atau berubah. Sampai saya krisis panggilan, saya nggak tahan. Suatu hari doa saya mengagetkan. Saya sudah berdoa, ubah, pindah. Suatu hari, pagi-pagi dia menyapa saya. Hai Eko, apa? Eko, hai. Gimana Romo kemarin main badmintonnya? Ih baik kok. Menarik. Kenapa gue jadi tanya-tanya gini ya gitu saya. Sampai saya ngobrol dengan dia. Kemarin main dengan siapa aja? Wah rame kok, nanti suatu saat gabung kok. Oke, nanti suatu saat saya gabung. Bagus kok, oke. Ikut kok, bareng-bareng. Ya oke, siap. Kata saya tuh. Kenapa gue jadi kayak gini? Sampai yang mengherankan saya itu mau buat kopi. Saya senang kopi setiap pagi. Dia juga senang kopi. Sampai saya nawarin, Romo mau saya buatkan kopi. Boleh kok, kamu tahu ya? Ya 2 kopi dan setengah sendok gula ya. Betul kok. Edan gue. Lihat. Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Mendengarkan. Tahu nggak doa saya apa? Ubah, pindah. Nah, lihat. Itu karya Tuhan. Tuhan bukan mengubah dia tapi mengubah saya. Jangan tepuk tangan, gue jengkel. Halo, lihat itu karya Tuhan. Itu karya Tuhan. Saya berpastoral, karya Tuhan itu dahsyat banget. Selalu tidak bisa kita atur Tuhan itu. Aneh Tuhan itu. Cara kerjanya. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan terima. Terima. Saya kan suka sedih dianggap sebagai pastor pencabut nyawa. Saya setiap mendoakan meninggal. Mau dicoba Bu? Boleh. Boleh lah. Bisa jadi terkenal. Ini. Sedangkan teman saya kalau berdoa, wah sangat penuh dengan karisma. Dia kalau mendoakan orang jadi sembuh. Dia ada orang yang minta jodoh, jadi dapat jodoh. Usahanya laku karena dia terkenal pastor ini. Saya nggak akan nyebutin namanya, nanti diundang ke Jember lagi. Saya kalah pamor saya. Dia adik kelas saya. Saya sampai ngomong kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Saya juga bisa seperti dia dong. Kita sama-sama imam. Saya tahu doanya bareng-bareng. Kenapa kau nggak beri karunia pada saya? Saya mohon begitu. Anda tahu setelah saya doa, tiba-tiba murid saya datang. Romo tolong doakan Oma Romo. Oh siap, kata saya. Ini tanda dari Tuhan ya saudara-saudara. Saya ke rumah sakit, ya Allah di ICU. Dan banyak kabel sana sini. Selang kabel, tit. Waduh, tetapi kan kalau Tuhan mau buat tanda kan harus dari yang hancur lebur toh. Namanya juga Tuhan. Lalu saya selalu nyanyi saya itu. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dalam nama Yesus sembuh. Ada tahu?